ibadah Minggu HKBP Resort Helvetia Minggu ke-20 setelah Trinitatis. Shalom bagi kita semua. Segala puji dan hormat bagi Allah Tuhan kita. Melalui ibadah Minggu hari ini kita akan dipanggil untuk semakin mendekatkan diri kepada Yesus. Sebab Yesus adalah air kehidupan. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Mari kita memuji Dia yang memberi kehidupan. Kita bernyanyi dari Pukundi nomor 18 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Pukundi 262 ayat 1. Tertulis dalam kitab Yohanes 7 ayat 37.
Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 179 ayat 1 dan 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan marilah kita mengaku segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Yang Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin.
layani. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku 673 ayat 1 dan 4. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku pendek 697 ayat 1.
saat ini Tuhan kami boleh bersekutu dengan Engkau. Saat ini firman-Mu akan menyapa kami, kuasai hati, jiwa, dan pikiran kami di dalam Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan kami boleh dikuatkan untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Berfirman-Lah Engkau Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini diambil dari Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah bunyinya. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sungai itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam perikop ini dijelaskan tentang seorang perempuan Samaria yang dipakai Yesus secara luar biasa untuk menyatakan proses rekonsiliasi antara orang Yahudi dan orang Samaria yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Orang Samaria dianggap orang yang berdosa dan najis. Inilah yang mau diterobos Yesus. Karena keselamatan itu adalah keselamatan secara universal, tanpa membeda-bedakan latar belakang bangsa ataupun gender. Dan keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus disampaikan ke seluruh dunia ini. Dalam perjalanan ke Galilea, Yesus melewati Samaria dan sampai pada sumur yang bernama Sikar. Karena sangat lelah, maka Yesus beristirahat di dekat sumur Yakub. Sementara para murid-muridnya pergi untuk membeli makanan. Dan saat itulah seorang perempuan Samaria datang untuk mengambil air. Ada prediksi bahwa dia dipandang sebagai perempuan yang berdosa. Terjadilah dialog atau percakapan Yesus dengan wanita Samaria ini di sumur Yakub. Percakapan yang sangat mendalam. Yesus mengenal dan tahu siapa perempuan Samaria itu. Dia adalah seorang perempuan yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Sementara sang perempuan belum mengenal begitu jelas siapakah Yesus. Namun keterbukaannya lah yang akhirnya menghantar dia sampai pada pengenalan siapakah Yesus itu. Kepada perempuan Samaria, Yesus meminta air. Dan akhirnya perempuan itu meminta kepada Yesus adalah air kehidupan. Bahkan dia membuka matanya untuk melihat Yesus yang datang membawa keselamatan. Yesus telah membantunya untuk melihat kepada dirinya sendiri, membuka siapakah dirinya, membuka jati dirinya, bahwa dia adalah orang yang berdosa, yang membutuhkan pertobatan, yang membutuhkan perubahan hidup. Perjumpaannya dengan Yesus menjadi perjumpaan yang menyelamatkan dan mengubah dirinya. Karena dia bersedia untuk disentuh, untuk dibaharui. Dengan terbuka dia menyatakan
Di hadapan Yesus dia mengaku bahwa dia adalah seorang perempuan yang berdosa yang membutuhkan sentuhan kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat dengan jelas adanya tahapan dalam mengenal Yesus hingga sampai tahap ikut memberitakan. Awalnya sederhana, yaitu meminta air minum dan berlanjut dengan air hidup. Dan pernyataan Yesus yang menyatakan bahwa dirinya adalah Mesias. Minggu ini kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Kita diarahkan dengan tema minggu Yesus sumber air kehidupan. Air adalah kebutuhan pokok manusia di dunia ini. Rasa haus adalah signal bahwa tubuh membutuhkan air. Maka bila tidak terpenuhi, maka kehidupan kita tidak akan bertahan. Demikian juga dengan kehausan rohani, kehausan spiritual yang menyebabkan hati kita mengalami kekeringan, kegersangan rohani, kekosongan batin, jauh dari sukacita dan damai sejahtera. Di tengah situasi kehausan itulah Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Akulah sumber air kehidupan." Bahwa orang yang menerima Dia dan tinggal di dalam Dia, jiwanya tidak akan kehausan, jiwanya tidak akan gersang lagi, tetapi senantiasa merasakan kesejukan dan sukacita. Tuhan juga sudah menyatakan dirinya kepada kita. Dia adalah Tuhan yang kasih-Nya sangat besar, sangat luar biasa. Seperti dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan yang setia, Tuhan yang peduli akan kita. Ada banyak perjuangan, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan hidup yang harus kita hadapi. Terlebih saat ini, masa-masa pandemi COVID-19 membuat kita haus dan dahaga akan kenyamanan, akan kesehatan, sukacita menjalani kehidupan ini. Kita membutuhkan air hidup, yaitu Yesus, yang oleh kasih-Nya selalu mengalir tiada hentinya. Kasih karunia Tuhan melimpah-limpah untuk kita nikmati di dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus melekat erat dengan Kristus, Sang air hidup. Kita harus membangun hubungan yang baik dengan sumber air hidup. Maka kita juga akan menjadi seperti mata air yang tidak akan kering. Yesus memberikan air kehidupan, air yang terus-menerus memancar kepada setiap orang yang percaya, dan sampai membawa kita kepada hidup yang kekal, yang telah disediakan bagi siapa saja yang menyambut Dia, yang menerima Dia, yang mengikut Dia. Seperti perempuan Samaria yang mengalami perubahan setelah berbicara, setelah berjumpa dengan Yesus. Dia bercerita tentang masalah kehidupan pribadinya. Perubahan yang sejati telah dia dapat. Maka kita pun supaya kita beroleh perubahan yang sejati, kita harus sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa. Dan kita harus bersedia meninggalkannya. Marilah kita selidiki hati kita, dan marilah kita mau dibaharui oleh Yesus, sehingga kita beroleh sukacita, sehingga kita beroleh kemenangan dan damai sejahtera. Iman kita yang akan menjawab segala persoalan maupun pergumulan yang kita hadapi. Perjumpaan kita dengan Yesus membawa kelegaan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, air yang diberikan Tuhan Yesus adalah hidup yang kekal. Dan untuk memperoleh hidup itu, seseorang harus meminumnya. Bukan sekali saja, tetapi bertahap, berkali-kali, dan terus-menerus. Maka hidup kita harus betul-betul melekat kepada Yesus yang menjadi sumber hidup. Hanya di dalam Yesus kita merasakan sukacita dan damai sejahtera. Walaupun semua yang di dunia ini kita dapatkan, kita tidak akan mendapatkan kelegaan, justru akan merasakan semakin haus. Karena seperti minum air laut, dan ujung-ujungnya tidak ada sukacita. Marilah kita menerima dan menikmati berkat Tuhan dengan ucapan syukur. Disitulah kita rasakan kebahagiaan. Dengan iman kita menyatu dengan Tuhan yang akan mengalirkan air kehidupan kepada kita. Karena itu orientasi hidup kita bukanlah apa yang kita miliki di dunia ini, tetapi apa yang kita miliki yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita, yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan.
kami, dan kami hanya menyerahkan hidup kami hanya dalam tangan kekasih-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu. Kuatkan kami di dalam Roh Kudus untuk melakukan seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari UPD 831 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.